kan belajar tentang gagasan pokok ya. Ada gagasan pokok di kelas 4 sudah belajar kan gagasan pokok sama aja dengan ide pokok yang sudah diajarin sama Miss Epi. Di kelas 5 ini ada gagasan pokok pada awal paragraf. Biasanya kalau awal paragraf itu disebut dengan deduktif ya. Deduktif. Nah, berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, contohnya seperti ini kan. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting, yang pedas, cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperoleh halamannya. Jadi gagasan pada paragraf itu apa? Apa sih yang dibacakan itu? Gagasan itu apa sih? Inti bacaan itu bahas tentang apa? Nah, ada cabai merah yang kurang pedas, ada cabai keriting yang kurang pedas. Nah, itu apa? Oh, berarti jenis cabai ada bermacam-macam. Itulah deduktifnya. Berarti gagasan pokoknya adalah jenis cabai ada bermacam-macam yang dibahas itu ya Naya untuk gagasan pokok pada paragraf. Terus kalau gagasan pokok pada akhir paragraf itu biasanya disebut dengan induktif. Nah, induktif jadi berarti di akhir-akhirnya. Contohnya apa sih yang membahas ini? Ada beberapa jenis hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contohnya hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, capung. Nah, berarti itu contoh-contohnya disebutkan. Berarti perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Berarti gagasan pokoknya adalah metamorfosis. Nah, dia menceritakan bagaimana perubahannya, bentuknya gimana gitu ya. Nah, berarti yang dibahas adalah gagasan pokoknya adalah metamorfosis atau ide pokoknya. Nah, metamorfosis itu contohnya apa? Seperti nyamuk, kecoa, capung, itu penjelas ya. Ada kalimat penjelas, ada kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya untuk gagasan pokok atau ide pokok. Ya, kalau misalnya kalimat penjelas itu seperti contoh-contoh. Misalnya contohnya nyamuk, kecoa, capung. Nah, sama seperti tadi ini. Contohnya apa? Ada cabai merah yang kurang pedas, ada cabai keriting yang pedas. Nah, ini kan contohnya. Nah, berarti kalau misalnya ada bermacam-macam itu contohnya itu kalimat penjelas. Tapi kalau yang tadi metamorfosis itu kalimat ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Ya, terus kalau gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf itu biasanya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf. Misalnya gini, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya tahap psikotes dan wawancara. Namun sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan sulit. Berarti ada dua. Nah, apa sih yang dibicarakan ini? Adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Di awal paragraf ada kata sulit mendapatkan pekerjaan. Di akhir paragraf juga di sini mendapatkan pekerjaan itu sulit. Berarti ada diulang kali. Berarti ada di gagasan pokoknya ada di awal dan ada di akhir. Itu ya Nak ya. Kalau yang selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang menjelaskan apa sih yang dibahas pokok itu. Jadi gagasan pokok paragraf di atas adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Paragraf di atas merupakan paragraf campuran. Ya, paragraf campuran merupakan paragraf yang memaparkan kesimpulan awal paragraf ditegaskan lagi di akhir. Selanjutnya, Nak, ini adalah gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Ini di setiap kalimat ya nih. Ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu Raya harus memastikan cahaya blis dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang akan dipoto sudah berada dalam layar
pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Berarti di situ gagasan pokoknya ada pada setiap paragraf, tersirat dalam setiap kalimat. Pokoknya setiap kalimat itu ada yang ditampilkan, yang membentuk paragraf, mempunyai kedudukan yang sama penting. Nah, itu semua ada. Dia menceritakan tentang apa? Oh, dia menceritakan tentang kamera. Jadi di situ diceritakan ya, Nak. Jadi kalian harus tahu mana setiap paragraf. Itu ya, Nak, untuk menjelaskannya.